Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Lu punyanya tak kotor dong, dimatiin tak kotor. iya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbish shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muttaqir. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Atau kama qala sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan, atas izin Allah kita dipertemukan oleh Allah di majelis mulia yang mudah-mudahan selalu kita kenang, selalu kita kenali, dan mudah-mudahan menjadi pahala yang akhirannya indah, happy ending. Allah berikan pahala di akhirat nanti. Saat ini mungkin kita tidak nampak punya pahala berapa, punya jariah berapa, punya cahaya seterang apa di dunia ini. Tak nampak. Insya Allah itu nanti Allah janji akan nampakkan ketika kita berada di akhirat. Kita berada di tempat masing-masing di surga Allah. Insya Allah akan terbukti adanya cahaya itu. Cahaya Quran yang panjenengan baca tadi, ya, cahaya sholat yang panjenengan tadi lakukan subuh, bahkan cahaya tahajud panjenengan serta tilawah Al-Quran setiap hari. Insya Allah tambahlah cahaya dan tambahlah cahaya. Bapak Ibu yang saya hormati, wabil khusus Ustadzina al-kiram, para asatid, wabil khusus Ustadz Kiai Haji Soekardi dan seluruh kru di pengurusan Asyifa, ya, online. Mudah-mudahan panjenengan semua Allah karuniai rahmat dan kasih sayangnya, dan kita dijadikan orang-orang yang solih, solih secara spiritual, solih secara sosial. Bapak Ibu, pagi ini kita membahas sesuatu mungkin yang berbeda. Yang ini sebenarnya saya kok tertarik membahasnya. Saya tertarik membahasnya karena saya mendapati sebuah buku yang apa ini namanya, luar biasa. Saya baca, ternyata loh, wah ini harus disampaikan kepada semuanya. Oh panjenengan gak usah ndelok buku nih, wes buka saja online setiap pagi ngaji wes ento. Lek kesuwen jenengan buka buku malah ndelok buku nih, mendelok kacamata, ala kesuwen. Wes rungokne wae, dan saya akan sampaikan, saya uraikan sebagaimana yang terpampang di slide ya. Ini saya sampaikan, saya bagikan, monggo bisa dipirsani, nggih. Dan ini penting, penting. Saya anggap penting itu karena kebanyakan posisi umat itu tidak mengetahui bagaimana dia itu melakukannya, itu taklid apa, ittiba apa, ibtidak. Panjenengan ketika mboten nggih. Belum Ustaz lah ini. Bedaan at-taklid, al-ittiba, al-ibtidak. Mungkin taklid panjenengan sudah pernah dengar. Ittiba panjenengan pernah dengar. Ibtidak panjenengan pernah dengar. Tetapi kita posisinya di mana? Di taklidnya, di tibaknya, atau ibtidaknya? Halah, wong sing penting Ustaz, iki
dikandani ngene ya melok ngene, dikandani ngene ya melok ngene. Padahal kita tidak tahu sumbernya dari mana orang itu mengatakannya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ayo kita telaah. Dan ini mungkin serinya 1, 2, 3. 3 seri. Tidak cukup waktunya karena kita berbagi dengan taksin tadi pagi. Nggak cukup. Karena itu panjenengan jangan sampai lepas dari urut-urutannya loh ya. Sekarang datang, besok nggak datang. Bolong tengah. Ya. Lah terus lusa lagi datang, minggu depan lagi datang. Loh, lah kemarin bahasannya apa? Saya kok gak dong lah. Ayo merutinkan. Jadi kalau ada beberapa episode, panjenengan jangan sampai tidak tahu. Panjenengan sekali lagi nyari yo kangelan, dalam buku yo kangelan, wes bareng-bareng bahas. Tak berikan dalil-dalilnya sekalian. Oke, monggo. Mungkin ini sering dibahas, tetapi mungkin panjenengan tidak mendapati dalilnya. Agar tidak keliru Bapak Ibu, agar tidak keliru kita ibadah itu. Lah kalau ibadah yang kita ikuti ternyata loh, lah kok aku disekok ngene loh, kan terlambat kan, padahal usianya sudah di ujung tanduk. Ya, wis injury time. Lo baru tahu loh. Ya apa sih kok baru tahu lah gitu. Yang tahu pun juga alah wis tahu jangan. Karena sesungguhnya tahu pun juga belum tentu menjadi ilmu yang manfaat. Jika kita merasa itu yang nggak boleh. Wes. Sekarang kita bahas yang namanya at-taklid. Apa at-taklidu? Apa itu at-taklidu? Qabulul qaulil qail wa anta la tadri ma'khudahu. Ma'khudahu maksudnya. Saya ulangi, memang sengaja nggak tak kasih harokat biar panjenengan ndak bingung-bingung. Oh, ini nelaah wis pokoknya kerungu mengenai lah. Wong sing penting ini artinya. Saya ulangi, apa sih taklid dalam bahasa Arab, dalam bahasa syariat? Qabulu qaulil qail wa anta la tadri ma'khadahu. Artinya apa itu Ustaz? Nah, tak bukakan artinya. Menerima pendapat seseorang tanpa mengetahui tempat pengambilan dalilnya atau hujahnya. Jadi panjenengan mendengarkan ada pendapat ini itu. Oh salatnya itu gini, oh salat gini lah. Panjenengan kok tidak mengetahui orang tersebut tidak menyebutkan dalilnya. Lalu panjenengan juga mengikuti dan panjenengan pun juga tidak tahu dalilnya. Lah itu namanya taklid. Umpama panjenengan mendengar ustadz, ulama, kiai, teman berbicara, mengarah-arahkan sesuatu, memfatwakan sesuatu, lalu panjenengan sudah tahu itu dalilnya ada. Pernah membaca, pernah tahu, lah itu namanya tatbi atau ittiba. Kalau panjenengan juga tidak tahu, lah orang itu juga tidak menyebut dalilnya, lah kok diikuti? Itu namanya taklid. Loh, apa taklid itu tidak boleh Ustadz? Ada yang dibolehkan, ada yang tidak. Nah, tunggu berita berikutnya. Yang kedua, ada namanya al-ittiba'u. Karena itu, apa taklid itu tidak boleh? Apa itba itu boleh? Yang boleh itu itba. Nah, panjenengan jangan sampai keputus keterangan ini, karena saya membawa bukunya. Saya sanding bukunya ini, kalau panjenengan ditanya, tak bukakan bukunya. Tapi mudah-mudahan jelas sehingga tidak ada pertanyaan. Oh jadi jadi turu loh ya. Jadi keturun, maksudnya kerungu tapi separuh-separuh, jangan. Jadi harap Full Ustadz, no kerungunya. seksama. Harap diperhatikan dengan seksama. Karena ini penyakit menular. Kalau panjenengan tidak seksama, jangan-jangan itu tadi. Loh kok gak diterima sholat saya? Gitu. Ya. Terus apa sih al-ittiba itu? Qabulu qaulil qail wa anta tadri ma'khadahu. Qabulu qaulil qail wa anta tadri ma'khadahu. Menerima pendapat seseorang dan Anda mengetahui tempat pengambilan dalilnya atau hujahnya. Lah ini ittiba namanya. Loh itu tentang ini. Oh itu saya tahu ayatnya di sini. Nah itu namanya panjenengan ittiba. Lalu panjenengan ikuti. Nah itu namanya ittiba.
Atau panjenengan tidak tahu dalilnya. Tetapi kawan kita, saudara kita, ustadz kita, kiai kita, ulama kita menyebutnya, oh itu loh, dalilnya ini. Lalu panjenengan meyakini dan mengikutinya, itu pun juga namanya ittiba. Ya, ittiba itu artinya mengikuti. Jadi, perbedaannya sudah kita ketahui. Yang taklid tadi apa? Yang taklid tadi itu mengikuti sesuatu atau kita mendengar fatwa seseorang, tapi kita tidak mengetahui dalil dari mana dia itu, ya, hujahnya apa, dasar hukumnya yang mana, lah tidak diketahui. Terus ikut, lah itu namanya taklid. Loh, kok tahu dalilnya? Oh, dari ini. Baik dia mengatakan dalilnya, atau kita yang mengetahui lebih dahulu dalilnya. Oh, itu dalilnya ini. Lah, terus kita ikuti. Itu namanya ittiba. Dan yang ketiga, itu namanya ibtida. Apa al-ibtida'u itu? Al-ikhtira'u ala ghairi mithalin sabiqin wa huwa ala naw'aini. Ikhtira'u ala ghairi mithalin sabiqin wa huwa ala naw'aini. Apa yang dimaksud? Perbuatan yang baru yang tidak disyariatkan di dalam Islam. Bahasa gampangnya bid'ah. Ya, bid'ah. Disebut bahasa apa ini resmi syar'inya ibtida. Ibtidaun atau bid'atun. Nah, gitulah. Wes. Panjenengan kalau dibilang ibtida kok enggak tahu. Lek ibtida ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, para jamaah yang dimuliakan Allah. Ini loh tak duding, tak putar ini. Ini kan ada ain. Ibtidaun pakai ain. Al-ibtida'u. Itu namanya sesuatu yang baru. Tapi kalau ain ini diganti hamzah, lain. Artinya al-ibtida'u hamzah. Lah itu artinya yang mula-mula atau yang pertama kali. Ibtida namanya, pakai hamzah. Umpamanya sekolahan dia aja ibtida, oh berarti masih awal, masih pertama, bada'a, ya. Ya, beda arti. Karena itu panjenengan tadi kok lho kok ini kok gak patek kenceng kok gak Loh, khawatir bahayanya berbeda arti, berbeda maksud. Karena itu tadi saya ketekankan, panjenengan yang baca Quran itu ain, hamzah ya hamzah, ngono, ya wes. Besok lagi kalau baca entah di Ustadz Wahib atau Ustadz Farid atau Ustadz siapa yang memandu tafsir, panjenengan tekan ainnya. Lah, akan berbeda arti jika kita hanya menekan ain itu dengan tidak menekan ain itu malah dibaca seperti hamzah. Wes. Saya ulangi, al-ibtida'u itu adalah perbuatan yang baru yang tidak disyariatkan di dalam Islam. Seperti yang dilakukan orang-orang terdahulu yang sesat. Nah, ibtida ini, bid'ah ini ada dua macam. Bid'ah ini ada dua macam. Maka tidak boleh orang, ya bid'ah kabeh ku ya sesat. Tidak boleh. Dari mana dia kitabnya? Kalau bid'ah semua sesat. Oh, saya punya kok. Nah, ini kitabnya ini. Tak pegang ini. Tak bawa Bapak Ibu. Sehingga rujukan panjenengan kok saya katakan begini, saya cerita-cerita begini. Alah, oh, tadi lo ngarang. Kira-kira lo, enggak, saya harus punya pegangan buku dong. Ada bukunya ini. Loh, tak bawakan. Lah panjenengan lek maca buku kan ya kesuwen toh. Ya wis, tak ringkes ning menae lah panjenengan persani piyambak. Ini bukunya. Kalau panjenengan kepengen maca, datang ke rumahku. Ke Masjid Al-Falah. Ini tulisannya taklid. Taklid. Nah, posisi kita di mana? Di taklidnya. Apa di bid'ahnya, ibtidaknya, atau di ittibaknya. Nah, ini penting. Wes, sudah saya tunjukkan tempatnya, bukunya. Jadi sisanya nanti monggo panjenengan menelaah sendiri berikutnya. Oke, baik. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Wes, perhatikan dengan seksama. Tidak lama kok, tidak lama, cuman setengah jaman lebih dikit lah. Keterangan ini jangan sampai tidak paham.
panjenengan harus tambah pinter loh ya. Tambah pinter, tambah ngerti, tambah paham sehingga beragama itu melaksanakan ibadah itu enak. Kenapa sholat tuh begini? Lek ini contoh nih, ini dalile. Enak, sudahlah, bebas, tidak bisa dipengaruhi oleh apapun. Nah itu juga kebahas nanti. Lah, ibtidah ini ada dua macam. Bahasa gampangnya bid'ah itu ada dua macam. Saya ulangi, kalau ada orang mengatakan semua bid'ah itu sesat, ya, maka dia tidak memiliki pedoman. Dia itu mangkel ngontok, benci gitu kalau bid'ah itu. Jangan. Karena banyak bid'ah atau banyak perbuatan-perbuatan yang itu dibolehkan. Walaupun Rasul tidak melakukan. Nah, ada contoh-contoh. Wes, kembali lagi karena panjenengan kalau mau protes saja buku yang saya pegang ini. Karena itu tak rangkumkan agar kita semua tahu. Lanjut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama dua macam bid'ah atau ibtidah itu adalah bid'ah qauliyah, i'tiqadiyah. Bid'ah qauliyah, i'tiqadiyah. Apa qauliyah itu? Qauliyah itu adalah bahasa, cerita-cerita, kabar-kabar yang diyakini kebenarannya. Yang kedua, bid'ah fil ibadah. Ada bid'ah itu cerita-cerita omongan-omongan. Ada bid'ah itu perkara ibadah-ibadah yang telah disyariatkan. Nambahi atau apa dan lain sebagainya. Lanjut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bertaklid juga terbagi menjadi tiga. Jadi kalau bid'ah itu ada dua, taklid ada tiga. Nah, masing-masing nanti kita perjelas. Kalau panjenengan punya rekaman pagi ini, rekaman itu digabungkan dengan nanti episode kedua, ketiga, dan seterusnya. Taklid itu ada tiga. Bertaklid, yang pertama ini ya, bertaklid yang diperbolehkan tapi tidak wajib. Diperbolehkan tapi tidak wajib. Yang kedua, bertaklid yang wajib dijalankan atau diamalkan. Taklid yang wajib dijalankan atau diamalkan. Dan yang ketiga, bertaklid kepada yang haram dibicarakan dan difatwakan. Juga haram untuk diamalkan. Saya ulangi, bertaklid yang diperbolehkan dan tidak wajib. Boleh, tapi itu tidak wajib. Perkara-perkara sunnah. Ada bertaklid yang wajib dijalankan atau diamalkan. Lah bagaimana? Sabar. Panjenengan jangan tanya dulu. Karena belum waktunya. Bertaklid yang ketiga adalah kepada yang haram dibicarakan. Haram dibicarakan, haram dilakukan. Nah, terus bagaimana berikutnya? Bertaklid kepada yang haram dibicarakan dan difatwakan adalah yang tercela. Jadi, yang tadi nomor tiga ini, bertaklid kepada yang haram. Yang kita bahas yang nomor tiga. Yang kita bahas yang nomor tiga. Haram dibicarakan, haram difatwakan, bahkan apalagi haram diamalkan. Nah itu ada tiga macam. Tiga macam. Yang tercela itu. Dan harus dihindari. Harus dihindari Bapak Ibu. Dan ini ngapunten. Banyak sekali. Ayo, yang pertama. Bertaklid kepada yang berpaling dari Al-Quran. Dan mencukupi diri dengan mengikuti nenek moyangnya. Bertaklid dengan berpaling Al-Quran. Tidak menyesuaikan dengan Al-Quran yang sudah disyariatkan Allah. Mencukupi diri dengan mengikuti nenek moyangnya. Saya keliru nulisnya. Motangnya. Saking tangan itu sudah tidak punya penglihatan. Ya, ketak-ketik gitu. Mohon maaf. Moyangnya keliru, motangnya. Tapi masih nenek moyang. Dan itu di Quran banyak. Yang kedua, bertaklid yang tidak mengetahui siapa orang yang ditakliti. Mendengar kabar, umpamanya panjenengan kok mengikuti seorang ulama. Loh, panjenengan tidak tahu track record ulama itu. Panjenengan tidak paham orang yang diikuti itu tidak paham. Ya gak kenal. Biografinya orang itu dari mana tidak kenal. Loh gitu itu tidak boleh. Namanya taklid buta. Ngapunten nggih. Panjenengan yang
ada mengidolakan Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani. Atau siapa saja ya. Loh, panjenengan mestinya mengetahui cerita beliau. Syekh Abdul Qadir. Jangan katanya gitu. Kecuali orang yang mengatakan itu tahu betul tentang Syekh Abdul Qadir Jailani dan kita tahu bahwa dia ada termasuk silsilah santrinya atau nasabnya atau apa ya, sanatnya itu sambung sampai Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, boleh dipercayai begitu. Kalau tidak kita mengetahui, loh ada apa saya pakai Syekh Abdul Qadir Jailani? Kenapa dia kok begitu ini dan sebagainya. Karena itu yang utama itu kan mengenali Rasulullah. Sehingga kita tidak mungkin berpaling dari Rasulullah. Tidak mungkin dong. Gitu. Nah terus ada sahabat. Ya tidak mungkin dong kita berpaling dari sahabat. Sahabat itu ring satunya Rasulullah. Ya. Dan seterusnya ulama-ulama kemudian. Yang namanya Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanifi, Imam Maliki dan seterusnya. Ada ulama-ulama kemudian terkenal. Sehingga buku-bukunya itu bagi Imam Al-Ghazali dan lain sebagainya dan sebagainya. Nah, kita baca itu biografinya. Oh, lah tentu saja umur 9 tahun sudah hafal Quran. Ya tentu saja hadis sekian ribu hadis dihafal. Lah, track recordnya kita tahu agar tidak dituduh kita itu taklid buta. Taklid buta itu ya pokoknya melok wes ketika di muliakan ya yang diikuti bangga dia ketika dibully dihinakan difitnah marah dia dan sebagainya membela mati-matian padahal tidak kenal dia tidak kenal jadinya seperti itu. Kenapa panjenengan kok membela Allah, membela nama Allah, membela Al-Quran, membela Rasulullah? Karena mengenali Al-Quran ini kitab suci kita kenali karena Rasulullah itu Rasul akhir zaman dan itu adalah tambatan hati uswah kita. Nggak boleh dong dihinakan. Akhirnya kita bereaksi. Yang lucu itu bereaksi. Al-Quran dibakar. Oh kurang ajar ini. Loh, kamu kenal Quran? Kenal. Kamu bisa baca? Nggak bisa. Lah itu namanya nggak kenal. Nah nggak boleh gitu itu. Nggak boleh. Ya teriak-teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ditanyai siapa istri Rasulullah, siapa putra-putri Rasulullah. Membela Rasulullah tapi tidak mengenali ya aneh. Ya walaupun ya dibolehkan, tapi kenalilah dengan baik. Sehingga kita itu tidak katanya. Lalu yang berikutnya, bertaklid padahal pendapat yang ditaklidi jelas berbeda dengan dalil dan hujjah. Dengan yang sudah ia ketahui. Tetap memilih bertaklid kepadanya. Ini ada kesalahan. Sebentar, sekalian saya perbaiki agar di masa yang akan datang tidak muncul lagi bertaklid ya. Bentar, baik saya munculkan lagi. Saya ulangi lagi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Yang ketiga, bertaklid. Ini yang nggak boleh loh ya. Ini yang haram loh ya. 3 ini haram. Bertaklid Padahal pendapat yang ditakliti jelas berbeda dengan dalil dan hujjah dengan yang sudah ia ketahui. Tetapi dia tetap memilih bertaklid kepadanya. Dia sudah punya dalil. Dia sudah mengetahui dalil dari Al-Quran, dari hadis. Lalu ada pendapat lain yang menyelisihi yang dia ketahui. Loh, kok berpindah mengikuti dia padahal dia sudah tahu. Itu haram, tidak boleh. Maka peganglah yang sudah diyakini itu. Al-Quran ini jelas, hadis jelas. Makanya ada hadis kan. Al-halalu bayinun. Wal haramu bayinun. Wa bainahuma mustabihatun. Ya, wa bainahuma mustabih. Halal itu jelas. Haram itu jelas. Perintah itu juga jelas. Larangan juga jelas. Maka karena sudah jelas. Jangan mencari-cari yang lain. Mencari-cari alasan untuk yang haram itu dibikin-bikin agak halal. Atau yang halal itu dibikin-bikin agak haram. Nggak boleh. Jelas begini tuh umpamanya ya. Nggak boleh suap menyuap itu. Lebih seru dalil suap menyuap itu nggak boleh. Ngono dilakoni. Umpamanya ini ya. Loh,
Suap menyuap itu dosa apa tidak? Tidak, tidak dosa. Tidak dosa. Suap menyuap itu yang sering kita dengar itu ya, toh. Nggak dosa, tapi langsung masuk neraka. Karena dalilnya jelas. Apa dalilnya? Ar-rasi wal murtasi finnar. Langsung. Langsung loh itu. Gak ada. Ar-rasi wal murtasi ismun. Penyuap dan disuap dosa. Nggak ada. Lek dosa itu jadi jaluk sepuro. Tapi lek ar-rasi wal murtasi finnar langsung di neraka. Nggak pakai dihisap. Langsung neraka. Loh bahaya kan? Bahaya. Ar-rasi wal murtasi finnar. Allahu Akbar. Lah iku ngono ku diapal dalile, tapi kok dilakoni haram. Mencari dalil yang lain, mencari alibi yang lain agar haram itu menjadi remeng-remeng. Loh gitu itu terjadi nama mboten? Ya terjadi. Kalau enggak terjadi ya enggak ada dalil yang begitu itu. Justru adanya dalil itu agar manusia mukmin berhati-hati. Lanjut. Firman Allah Pak Qadar. Surat nomor 2 ayat 170. Iya, Pak. Langsung diterjemah boleh, silakan. 170, Pak. Surat Al-Baqarah nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak. Kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Nenek moyang mereka tidak mengetahui. Lah ini awal mula dari bid'ah yang haram itu. Jadi terjemahan dari apa yang tadi barusan kita dengarkan, apabila dikatakan kepada mereka, mereka itu orang yang biasa bid'ah, orang yang biasa melakukan amalan-amalan yang tidak diajarkan Rasulullah, tidak diajarkan, tidak disebutkan, diceritakan dalam Al-Quran perintah-perintah begitu. Mereka bilang, ya wis begini ini, sejak dulu begini ini. Ikutlah apa yang telah diturunkan Allah. Mereka menjawab, kami tetap mengikuti kebiasaan yang sudah kami dapati pada nenek moyang kami. Loh gitu. Gitu jawabannya. Lah gini ini bagaimana terus kita bersikap? Yang penting Bapak Ibu, kita sudah menyampaikan. Lalu eksekutor utama adalah Allah. Apakah mereka itu masuk kategori yang bid'ah yang yang tidak benar, apa yang benar atau dimaafkan Allah, sisanya Allah yang tahu. Tetapi ketika kita menyampaikan dengan lemah lembut, tetap jangan langsung bilang bid'ah lo ya, jangan. Ini sekedar mengetahui, bukan untuk menjustis. Ilmu itu untuk membanding secara hissi, secara rahasia antara kita dan apa-apa yang kita lihat amal-amal orang. Oh lah kok Arman gitu ya. Gitu jangan itu gak boleh itu bid'ah. Kan ada gitu itu. Sampai gegeran takmire itu ada. Oh gak boleh itu. Baca sholawat-sholawat di masjid gitu. Loh aja ngono carane. Ngejak geger itu jenenge. Ngejak geger jangan. Jangan gampang bilang bid'ah. Ini sebuah khazanah ilmu. Untuk mengupas diri kita jangan sampai menuduh orang lain. Tuduhlah diri sendiri. Gitu loh. You understand? Yes, I understand. Tak jawab deh, babang kau nasi muni ya. Yes. Itu Tak baleni meneh loh ya, tak baleni meneh. Ilmu yang kita dapat begini ini pagi ini, itu bukan untuk membandingkan orang lain dengan kita, tidak. Bukan untuk itu. Tetapi sebagai khazanah pengetahuan agar kita itu track perjalanannya itu, realnya itu benar, benar. Jangan sampai kita menoleh orang lain. Oh, itu loh. Oh, jari Ustaz Muhtar itu. Oh, berarti ngono itu ya bid'ah. Loh, jangan. Jangan. Ini bukan untuk justice. Tapi ini pengetahuan. Ilmu. Oke. Panjenengan insya Allah paham. Insya Allah paham. Jadi, akhirnya kita tidak gampang-gampang bilang bid'ah. Seandainya memang di hadapan kita ada orang yang berbuat bid'ah.
Oh ya Allah. Kalau kita bisa menasehati, jangan bilang bid'ah. Tapi mungkin lebih lembut lagi. Pak, Bu, pertemuan. kok saya itu belum pernah tahu ya sebagaimana yang panjenengan lakukan. Kira-kira saya kalau tahu hujah dalilnya itu, insya Allah saya ikut. Tolong dong beritahu sesuatu dan atau kata-kata yang lain yang lebih lembut lagi untuk menyapanya, untuk bertanya, yang itu tidak menjustis, tidak memojokkan, tidak mempermalukan yang bersangkutan. Harus lembut dong. Ada uswah kita kok Rasulullah. Yaitu ada uswah kita Rasulullah. Dan ada cerita di dalam Al-Quran. Sak kasar-kasar Fir'aun, Musa disuruh datang. Faqula lahu qawlan layyina. Faqula lahu qawlan layyinan. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Boleh Pak dibuka di surat Toha? Boleh dibuka di surat Toha? Ayatnya ayat yang ke berapa tuh? Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu. Baik. Ada di surat Toha ayat yang ke-44. Ayat yang ke-44. Surat Toha nomor 20. Boleh diterjemahkan Nggih, langsung. Pak, nggih. Ya, Pak. 44. Maka Mana Pak Qadar ini? Oh, ditutup Ustaz. Ya Ustaz, saya baca Ustaz. Maka bicaralah ya, Ya Ustaz, surat Toha, surat 20 ayat 44. Pak. Nggih. Ayo. Maka bicaralah kamu berdua kepadanya, yakni kepada Fir'aun, dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan bisa sabar atau takut. Nah, kata-kata lemah lembut itu adalah akhlak, kesantunan. Wong Jawa, Pak. Orang Jawa, Pak. Terkenal seantero dunia. Bagaimana bicara, bagaimana senyumnya yang origin. Ya, bicara yang asli Jawa, menjawai, menjiwai. Enak bicaranya. Dan itu khasnya kita punya. Walaupun seandainya orang itu belum tahu tuntunan bahwa bicara itu akhlak. Tapi orang-orang desa, orang-orang yang kita kenali di pelosok itu negeri, santun bicaranya. Maka kita yang beriman ini, yang beragama ini, yang Islam ini, yang tinggi derajatnya ini, mestinya lebih bisa untuk berkata-kata lembut. Sehingga ketika ada orang yang salah dalam perbuatan atau kira-kira kita mengetahui bahwa itu tidak ada di ajaran, maka caranya pun juga seperti Nabi Musa dan Nabi Harun. Faqula lahu qawlan, wahai Harun dan Musa, pergilah engkau ke Fir'aun dan katakan dengan lembut. Siapa tahu Fir'aun itu terus sadar. Walaupun Allah itu sebenarnya tahu bahwa Fir'aun tidak akan sadar. Tetapi Nabi Musa tetap diperintah untuk ikhtiar sebagai bentuk tugas bahwa Nabi Musa adalah yang memberitahukan atau yang menasihati Fir'aun. Berikutnya Bapak Pak Qadar, ada di surat ini kok ada begini ya. Wa kadzalika ma arsalna min ila mutrafu wajadna ummatin ala athari muqtadin. Ini kok enggak ketulis. Mohon maaf, sekedar saya bukakan mutrafuha. Sebentar nggih, itu enggak ketulis, lupa. Tadi malam baru nyusun ini. Nggih, ada di surat Az-Zukhruf ayat 23, Pak. Surat Az-Zukhruf ayat 23. Surat Az-Zukhruf ayat 23. Surat Az-Zukhruf ayat 23. Monggo. Az-Zukhruf surat 43. Ayat 43, surat 43 ayat 23. Monggo. Wa kadzalika ma arsalna min qablika min qaryatin min nadirin illa qala mutrafuha
Inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala atharihim muqtadun. Silakan Pak. Ye. Dan demikian juga ketika kami mengutus seorang pemberi peringatan sebelum engkau Muhammad dalam suatu negeri, orang-orang yang hidup mewah di negeri itu selalu berkata, sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama. Dan Ya. sesungguhnya kami sekedar Dan sesungguhnya kami sekedar untuk mencontoh jejak mereka. Maksudnya begitu. Saya ulangi lagi. Demikian juga ketika kami mengutus seorang pemberi peringatan sebelum engkau Muhammad ke satu negeri. Orang-orang yang hidup mewah di negeri itu selalu berkata begini. Sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama. Dan kami hanya mencontoh jejak mereka. Ngapunten ya. Pengalaman demi pengalaman. Ya, saya pun juga mengalami sebagaimana ayat ini. Ketika kita berdakwah di pelosok-pelosok, itu yang paling sulit untuk ditaklukkan itu adalah penguasa atau orang kaya yang ada di sana. Kenapa? Karena penguasa di sana merasa terusik dengan kehadiran kita. Mungkin ada yang tidak, tetapi mayoritas begitu. Orang yang punya duit, orang yang punya pengaruh, orang yang ada di situ itu sulit untuk ditaklukkan, sulit untuk dihadirkan. Maunya mereka, kita harus hadir dulu, mindi-mindi, terus gini, dan sponsor mereka ada di belakang kita. Mereka harus tahu bahwa mereka lah yang mendatangkan kita, mereka yang mengacarakan kita, mereka yang mengizinkan kita. Tidak boleh melangkahi begitu. Dan kebanyakan mereka, wes adate kayak ngene, wes ikuti saja. Rata-rata begitu, Pak. Mau di daerah Lumajang, mau di daerah pegunungan itu ya Bromo, mau di daerah Kediri, ya Jember, Ponorogo, daerah pesisir Ponorogo itu Pacitan. Hampir semua kita harus minum. Bahkan pernah itu satu tempat, itu sampai kita datang itu 9 kali, 8 kali berulang-ulang ke sana. Tidak diterima, tidak diindahkan. Padahal kita itu mau menyampaikan untuk umatnya, untuk rakyatnya, untuk penduduk sana. Agar mereka mengerti, paham ini, paham itu, dan lain sebagainya. Sudah biasanya begini. Orang mau sunatan biasanya di sini nih. Kalau mau menyunat atau mengkhitan anaknya, itu biasanya harinya ini, tanggalnya ini, bulannya ini. Diatur kita. Dan kebiasaan begitu itu mengakar. Untuk kita rubah, sangat berat sekali. Dan itu disebut oleh ayat ini. Pendakwa ke pelosok. Kalau tidak mengetahui hal-hal yang akan ia dapati di perjalanan dakwah tentang informasi Allah dalam Al-Quran, maka akan tebal, bahasa saya tebal, akan putus asa, akan menghindari. Seperti itu. Nah, kalau kita dakwah di Surabaya, di daerah-daerah kota, wis bebas-bebas, wis ngrungokne maneng ngene, ambek meneng ngene, ambek sendenan, ambek ngantuk-ngantuk, wis gak apa-apa, sing penting gelem teko. Di daerah itu, Pak, kalau apa itu namanya apa ya, sesepuh, itu kalau bilang tidak mengizinkan, gak ada yang datang. Mungkin 2-3 orang, 4 orang yang kita kenali saja. Sisanya tidak datang. Tidak datang. Panjenengan saya punya orang-orang pengaji di Al-Falah itu, orang-orang Bromo, orang-orang daerah Sukapura situ. Ustaz, tempat kami gini bisa. Tidak gampang mengumpulkan itu. Kita harus sowan dulu ke lurahnya, memang iya. Tetapi harus memenuhi kriteria, harus gini dirancang. Yang itu tidak mengubah adat istiadat mereka. Kita bacakan ayat yang lain. Qala awalau ji'tukum, Pak Qadar, ayat 24-nya dari tadi, ayat 23 Lah, itu sekarang ayat 24-nya. Surat Az-Zukhruf yang sama.
Qala Nggih, Pak. awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum. Qalu inna bima ursiltum bihi kafirun. Monggo, monggo. Monggo Pak Qajar, silakan. Nggih, Pak. Mau tamati pun. Rasul itu berkata, apakah kamu akan mengikuti juga sekalipun aku membawa untukmu agama yang lebih baik daripada apa yang kamu peroleh dari agama yang dianut nenek moyangmu? Yeah. Mereka menjawab, sesungguhnya kami mengingkari agama yang kamu diperintahkan untuk menyampaikannya. Iya. Yes, Ini, Pak. gitu. Iya, betul, betul, betul. Dia pemberi peringatan berkata, Rasul, Ustadz, Kiai ulama, dai, gitu. Masihkah kamu mengikuti jejak nenek moyangmu? Sekalipun aku membawa agama yang lebih baik, panduannya ada, Qur'annya ada, hadisnya ada, daripada apa yang kamu peroleh dari nenek moyangmu. Apakah nenek moyangmu itu punya dalil? Apakah nenek moyangmu itu punya hujah? Ya, dari kitab mana tunjukkan? Mereka nggak penting. Karena apa? Karena kebiasaan mereka yang mengakar itu menguntungkan para pembesar negeri itu, para pembesar desa itu, para pemimpin desa itu. Mereka tidak mau diintervensi karena sudah nyaman di zonanya. Hal seperti ini namanya sesuatu yang baru, bid'ah, yang haram untuk dan Al-Quran telah mengupas tuntas bagaimana sikap orang yang apabila kita pada posisi dai di pelosok negeri, di pinggir-pinggir, ya, yang itu membutuhkan pikiran yang luas, ya, tidak sempit. Kalau sudah siap menjadi dai untuk perjalanan panjang sampai umat mengetahui, gitu, itu membutuhkan tenaga jeripayah, hinaan dan lain sebagainya. Kalau tidak siap, mundur saja jadi ustadz, mundur saja jadi dai. Jadi tidak cukup dai, ustadz, tengok-tengok saja tidak. Maka fantasiru fil ardi, bertebaranlah di muka bumi, sampaikan. Ketika mereka mengikuti, alhamdulillah, tidak mengikuti, kita tidak disalahkan oleh Allah di akhirat. Nggak disalahkan. Ya Allah, sudah saya beritahu. Mana bukti saksinya? Ini. Daerah ini sudah ya Allah. Alhamdulillah. Lanjut. Firman Allah yang berikutnya. Surat 5 ayat 104. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Monggo Pak. Surat Al-Maidah ayat 104. Surat Al-Maidah ayat 104. Silakan. 104, nggih. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul. Mereka menjawab, cukuplah bagi kami apa yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakan. Apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka sekalipun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk? Ngapunten Pak, kalau ada di dusun, mungkin di sana ada ustadz yang senior atau bahasanya umpamanya Pak Mudin, bahasanya mungkin penggedenya gitulah, yang diikuti oleh umat di desa itu. Lalu orang itu pengetahuannya kan ya mungkin sedikit. Pengetahuan yang sedikit itu agar nampak kepada masyarakatnya, itu dia seperti mengetahui segala. Tapi pengetahuan segala itu mencari-cari. Yang akhirnya menjadi kebiasaan orang di desa itu. Nah, ketika ada dai mubalik datang ke sana. Pak, bapak-bapak, ibu-ibu, masyarakat di desa ini,
sudah kita tidak boleh larung laut lagi karena itu kemusyrikan. Sudah tidak boleh nanam-nanam kepala kerbau yang ini kemusyrikan. Loh, orang penggedenya tadi atau Pak Baunya tadi atau penguasa tadi wani geger wani perang loh Pak. Karena itu merupakan income mereka, income dia. Sehingga orang-orang itu diminta untuk menolak. Bahkan terjadi itu pada masa Rasulullah. Orang Taif semua dibekali batu ketika Rasul datang dilempari. Kenapa? Itu orang itu gila. Orang itu pembuat masyarakat kita jadi bertengkar. Ayo dilempari saja. Walaupun saat ini mungkin tidak dilempari, tapi difitnah. Sama juga. Sama juga. Karena itu sebagai penutup, Bapak Ibu, nanti kita episode berikutnya ya, belum lengkap. Nanti akan saya urut buku ini sesuai dengan daftar isinya. Yang penting, yang wajib kita ketahui. Ada pertanyaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya mencela orang yang mengikuti orang-orang kafir, ya. Maka celaan ini diungkapkan di Al-Qur'an sehingga Al-Qur'an itu ada ayat yang bunyinya begini, panjenengan hafal toh? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, ya toh? Maka bertanyalah kepada ahli zikir atau ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Disuruh mencari ahli ilmu, jangan mencari orang-orang yang dituakan, dihormati, jangan. Tapi carilah orang yang mengetahui, yang zikir, yang paham. Sehingga apa? Sehingga apa yang kita ketahui itu berdalil, berhujjah. Maka di dalam ayat yang lain disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela orang-orang yang berpaling dari Al-Qur'an. Dan kita tidak boleh berhenti terus mencari informasi. Siapa tahu dengan informasi dan tambahan ilmu menjadikan kita lebih dewasa dan lebih memahami banyak pengetahuan. Karena itu ada surat Al-Isra Pak Qadar, surat nomor 17. Surat nomor 17 ayatnya ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Surat Al-Isra ayat 36. Monggo diterjemah. Dan aku kira hari kiamat itu tidak akan datang. Dan sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada itu. Bukan Pak, bukan itu. Ayat 36 suratnya Al-Isra. 17. Surat 36, surat Al-Isra nomor 17. Lagi Pak. Coba diulang lagi jawabannya. Artinya. Dan janganlah. Pak Qadar. Nggih. 36 ayat 17. Sekali lagi. 17 ayat 36. Suratnya. Nggih Pak. 36. Dan aku 36, surat 36 napa surat 17 Pak? Surat 17 ayat 36 Pak Qadar. Nggih, pun kula waca wau ini. Dan aku kira hari kiamat itu tidak akan datang, dan sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan surat mendapat apa, Pak? tempat kembali Surat yang apa lebih itu? baik daripada ini. Pak Qadar, Halo? itu surat Al-Isra ya? Salah itu artinya. Surat Al-Isra ayat 36 Pak Qadar. Nggih, Jangan ya kamu Allah. mengikuti begitu. Oh, Al-Isra nggih. Al-Isra 17. Ya Allah, nggih. Wow, Al-Kafi kula. Iya. Dan nggih niki pun kula anu Pak. Ayo. Pun.
Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Itulah larangan kita bertaklid. Yang taklid itu buta. Larangan bertaklid tanpa ilmu. Ini disepakati oleh ulama. Akan ada penjelasan lebih lanjut tentang hal ini, nanti kita akan melanjutkan, Pak. Bapak Ibu yang saya hormati, karena itu penting bagi kita wawasan. Saya ini termasuk orang yang taklid, ittiba, atau orang yang ibtidak, bid'ah. Maka kita mengoreksi balik kepada diri. Sekali lagi, jangan melihat-lihat sana jauh-jauh. Bisa jadi kita itu sudah kebiasaan tapi tidak merasa salah. Kebiasaan yang salah. Naudzubillah min dzalik. Wes, episode pertama. Insya Allah episode kedua. Minggu Ahad yang akan datang kita berjumpa lagi. Mudah-mudahan masih ada umur. Masih hidup. Sehingga kita bisa bercengkerama lagi dalam menambah ilmu pengetahuan. Pak Edi, silakan untuk melanjutkan. Saya kembalikan panjenengan.